Ya, balik lagi bersama saya Marvel Fusang Pelantur di konten Sange. E-nya 2. Bangun tidur, ku terus Sange. Sarapan, ngopi, Ini saat ini tuh jam menunjukkan pukul 12 pas 12.00. Tapi nggak apa-apa, saya sudah sarapan, saya sudah ngopi, saya sudah dan saya ngopi lagi siang-siang karena hari ini saya tuh nggak ada kerja, nggak ada kuliah, jadi saya refreshing aja hari ini, jadi enak gitu bikinnya. Saya bisa nyantai-nyantai dan seperti yang kalian lihat di episode kedua ini ada mikrofon gitu. Ini untuk pertama kalinya sih saya menggunakan mikrofon. Bukan untuk pertama kalinya, saya sudah beli mikrofon ini sebulan yang lalu dan saya pelajari, saya mainin gitu. Jam terbangnya kan semakin tinggi kan. Dan saya tuh udah apa ya? Udah ngerti lah. Jadi ini nggak mungkin gagal nih. Dan walaupun agak ribet dikit, jadi harus ngedit dan sebagainya, tapi nggak apa-apa gitu. Cuman ngedit bentar gitu kok. Yang penting itu adalah kualitas dari audionya itu bisa meningkat gitu dengan adanya mikrofon ini gitu. Dan apa ya? Saya jadi nggak begitu takut gitu kalau ada tiba-tiba ada truk lewat atau bus lewat atau tetangga berisik, roommate berisik kayak gitu. Jadi nggak begitu peduli gitu. Ya udah saya bisa ngomong aja lanjut gitu. Kayak ngelantur aja gitu. Namanya juga Marvel Fusang Pelantur gitu. Tapi kemarin sih saya udah bikin sih sebenarnya. Cuman ya gagal aja gitu. Karena saya ngelanturnya terlalu kemana-mana gitu. Nah, kalau ngelantur kemana-mana kadang tuh bahaya. Karena kita kadang ngelantur terlalu asik. Terus, waduh kayaknya kalau diupload bisa menimbulkan sedikit masalah gitu. Jadi ya mendingan gak usah kalau kayak gitu. Tapi sih saya usahakan untuk semakin banyak lah, semakin rajin lah bikin kayak gini gitu. Kalau ada waktu, saya akan bikin gitu. Ya jangan sampai, saya sih berharap jangan sampai saya pingin bikin ini tapi jadi melupakan kerjaan, jadi melupakan kuliah gitu. Tapi ya semoga sih saya bikin ini gitu kalau ada waktu luang gitu. Ini mumpung ada waktu luang, hari ini saya bebas, ya saya bikin gitu. Jadi begitu, sambil ngopi, sambil nyantai-nyantai gitu. Waktu hari ini banyak gitu. Wah, hari ini sangat indah sekali. Jadi ya semoga dengan adanya mikrofon ini saya bisa bertambah semangat sih. Hmm, jadi saya tuh punya pendapat sih dalam membuat ketika saya mengupload video ini, konten Sange-nya 2 ini tentunya kan saya meninggalkan jejak digital di internet gitu. Yang mana ya video ini bisa diakses banyak orang gitu. Bisa jadi ada kemungkinan saya menyesal di kemudian hari gitu. Saya melihat saya berbicara saat ini kok cringe banget gitu. Seperti ketika saya sedang melihat tweet lama saya. Ketika saya sedang melihat status Facebook lama saya. Oh, cringe banget gitu. Tapi saya mau memberikan pandangan saya, memberikan apa ya? Kan biasanya itu kan jejak yang namanya jejak digital itu kan konotasinya negatif, seperti yang tadi saya bilang gitu. Dan apa yang kita upload di internet tuh kadang bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Biasa kalau foto profil cewek gitu, kalau yang agak cantik dikit gitu bisa dipakai di Tinder lah apalah. Kadang kalau cowok agak ganteng dikit juga kadang bisa dipakai uh, dipakai orang gitu tidak bertanggung jawab gitu. Saya pernah tuh agak sempat viral tuh kan Menteri Malaysia
Menteri Pemuda dan Olahraga Menporanya Malaysia kalau nggak salah ya, Syed Saddiq, dipakai di foto Tinder sama orang orang di Jakarta gitu. Ya seperti itu sering terjadi lah, dipakai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tapi kalau saya sih mengupload video sepertinya aman-aman aja, karena juga standar-standar aja. Muka-muka saya juga ya standar-standar aja gitu, nggak ada yang berlebihan atau patut ditakut-takutkan gitu. Tapi ya saya sih nggak begitu takut dengan adanya hal-hal seperti itu, karena saya kayaknya juga nggak mungkin nih foto saya masuk Tinder atau apa gitu. Kayaknya enggak deh. Jadi pertama itu, jadi saya sih memotivasi diri saya sendiri untuk rajin mengupload video seperti ini gitu. Sebenarnya yang paling penting kan saya meningkatkan kualitas audio kan, karena kalau video sih ya udah gini aja pakai HP lama saya udah cukup gitu, pakai kamera apapun gitu. Ini sih udah apa? Udah full HD itu ya 1080 lah resolusinya. Kalau audionya saya tuh pingin agar clean aja gitu. Ya supaya didengerin enak gitu. Karena kan ini kan konten ngobrol kan sebenarnya, ngelantur kan. Jadi ya supaya lanturan saya tuh jelas gitu. Walaupun saya ngelantur tapi audionya jelas gitu. Jadi kayak gitulah. Saya tuh cuman pingin ngomongin di sini. Walaupun ini mungkin bakal panjang. Jadi dokumentasi pribadi, arsip pribadi itu sangat penting. Itu tadi saya sudah singgung mengenai jejak digital yang konotasinya negatif. Banyak orang yang ketika mendengar yang namanya jejak digital, dua kata ini, jejak digital, itu kayak pandangannya pasti negatif gitu. Saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi ketika Anda mendengar yang namanya jejak digital, ya kebanyakan orang, setahu saya, konotasinya itu negatif gitu bagi kebanyakan orang gitu. Dan orang-orang kebanyakan, ini maaf ya saya agak muter-muter karena saya agak bingung mau ngomong apa. Tapi saya itu mau menerangkan, tapi gimana ya? Mau menerangkan tapi untuk masuk ke poin tersebut saya agak muter-muter emang gitu. Tapi nggak masalah. Namanya juga ngelantur gitu. Jadi di sini udah ada poin-poin. Saya agak bacanya agak nyontek. Tapi semoga sih nggak terlalu ngelantur banget ya. Kalau kemarin saya ngelantur banget. Jadi saya nggak mau upload gitu. Karena ngelantur aja gitu maksudnya. Nggak layak lah untuk diupload. Nanti saya melihat video ini di masa depan, cringe banget gitu. Kayak saya kalau ngelihat tweet-tweet lama saya tuh pengen hapus ya. Jadi gini loh, tadi saya udah bilang, sempat singgung, dokumentasi pribadi, arsip pribadi itu sangat penting gitu, untuk menghindarkan yang namanya hindsight bias dan story bias gitu. Hindsight bias itu kayak gini, ketika kita kembali ke masa lalu, tapi dengan wujud, dengan logika di masa kini gitu. Ini dua istilah ini ya saya dapat di bukunya Rolf Dobelli. Rolf Dobelli mengkritisi, ini bicara hindsight bias dulu ya, story biasnya nanti. Tapi untuk menanganinya itu hampir sama gitu. Ya dengan dokumentasi pribadi, arsip pribadi, jejak digital, ini bisa menghindarkan kita dari yang namanya hindsight bias, story bias gitu. Cuman saya terangin satu-satu dulu. Jadi hindsight bias, tadi saya udah terangin bahwa kita kembali ke masa lalu. Kita kan sering banget kan berwisata masa lalu. Kalau katanya Hindia gitu. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu. Lanjutkan sendiri di rumah.
Nanti nggak kelar-kelar kalau saya nyanyi-nyanyi terus. Jadi begitu. Kadang kita tuh kalau menghadapi masalah di hidup ini terus kita pelariannya ke wisata masa lalu. Makanya tuh hati-hati sama orang-orang yang dengan sengaja, dengan secara sadar memanfaatkan bias ini gitu. Jadi mereka bisa saja menjual romantisme masa lalu. Karena banyak orang memang terjebak di situ gitu. Sebagai contoh, saya tidak mau mengomentari secara segi politik atau apa, tapi di ketika sekarang saya di Jerman, ketika saya di Indonesia lah, saya tuh melihat banyak banget, sering kali melihat di belakang truk itu ada tulisan piye kabare enak zamanku toh. Terus ada gambar Presiden Republik Indonesia kedua gitu. Saya tidak mau mengomentari betapa kejamnya Orde Baru atau apa karena saya masih kecil. Tapi ketika kita membaca berbagai artikel tentang Orde Baru gitu, bagaimana mahasiswa waktu itu berdemonstrasi supaya Orde Baru ini bisa bisa apa tumbang gitu, bisa ada reformasi gitu. Ada banyak apa ya, peristiwa-peristiwa yang ya saya sebut saja tidak demokratis lah, jauh dari kata demokrasi. Ya seperti itulah. Anda bisa cari informasi sendiri, tapi saya tidak mau berpendapat lebih lanjut gitu. Ya pokoknya seperti itu. Tapi kok ada ya, pertanyaan saya tuh kok ada orang yang berpendapat seperti itu sampai truknya ya, itu dicat, dikasih tulisan seperti itu dengan gambar Presiden Republik Indonesia yang katanya diktator, mantan diktator. Ini bukan kata saya, tapi ada banyak yang menyebut seperti itu. Ya jawabannya adalah hindsight bias gitu. Kita kembali ke masa lalu dengan kita sudah mengetahui masa depan gitu. Kita sudah mengetahui dengan logika masa kini gitu. Bahkan kadang kita kembali ke masa lalu dengan wujud kita sekarang gini. Saya pingin cerita lah mungkin ketika saya SMP. Ini kembali ketika saya masa SMP ya. Saya tuh ngobrol sama teman saya gitu, nongkrong di sekolah gitu, ngeliatin anak-anak SD gitu datang gitu. Lagi anak SD banyak gitu, sekumpulan anak SD gitu. Teman saya bilang gini, perasaan dulu kita nggak kecil-kecil kayak mereka gitu. Perasaan ini anak SD sekarang kecil-kecil gitu. Itu saat itu juga teman saya terkena hindsight bias. Dan saya pun juga ketika melihat anak SD itu, oh iya ya, perasaan kita dulu nggak kayak gitu. Ketika kita melihat foto kita waktu SD, ternyata kita juga nggak begitu beda sama anak-anak SD yang kita lihat tersebut. Maka dari itu, solusi dari hindsight bias adalah dokumentasi arsip pribadi seperti itu. Jadi, ketika kita balik ke masa lalu, dengan kadang itu dengan wujud kita saat ini gitu. Saya ketika melihat foto saya 5 tahun ke belakang itu udah banyak sekali perubahannya. Ketika saya melihat apalagi 10 tahun atau 15 tahun sudah banyak perubahannya gitu. Terkadang ketika kita berpendapat itu lebih ekstrim lagi gitu. Saya berpendapat saat ini, saya tidak percaya dengan yang namanya time traveler atau apa gitu. Jadi kalau ada saat ini saya berpendapat begini ya, saya tidak percaya kalau misal saat ini saya bertemu orang kemudian dia berkata saya dari masa depan, saya dari tahun
1900, saya dari tahun berapa gitu, dari masa lalu gitu. Saya nggak percaya gitu, nggak akan percaya. Tapi saya nggak tahu, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, saya menonton video ini, oh ternyata saya berpendapat seperti itu. Saya mungkin juga berubah, saya bisa percaya teori-teori yang aneh-aneh di masa depan, saya nggak tahu. Dan saya menyesal bikin video ini. Saya nggak tahu. Bisa jadi, tapi saya akan lebih apa ya? Lebih menghargai orang-orang yang punya jejak digital sih. Yang mungkin ya orang itu berubah pendapat itu wajar gitu menurut saya. Jadi kalau nanti di masa depan saya berpendapat berbeda, ya namanya juga manusia gitu. Ketika menemukan suatu antitesis, ya akan ada sintesa baru gitu, sintesis baru gitu. Sintesa atau sintesis, ya itu yang benar mana saya nggak tahu tuh. Bahasa Indonesia saya pernah baca tuh harusnya pakai sis atau sa. Ya pokoknya gitulah, sintesis baru gitu. Jadi kayak gitulah. Dan terkadang itu efek dari hindsight bias adalah kita jadi menyebalkan gitu. Ketika kita kembali ke masa lalu, kita berwisata masa lalu, terus kita apa ya, berwisata masa lalu. Sorry saya pakai istilahnya Hindia gitu, karena ya wisata masa lalu gitu. Ketika kita kembali ke masa lalu, terus dengan logika kita di masa kini gitu, di masa sekarang ini, ketika kita kembali ke masa lalu tersebut, ya otomatis kita akan menjadi percaya diri gitu. Seringkali kita bisa aja tuh orang, kita bisa ngomong aja ke teman kita atau ke siapa gitu, apa bener kan yang aku bilang, oh bener kan dulu aku mikirnya juga gitu gitu, apa ku bilang, sudah ku bilang kan, atau apa gitu. Itu menyebalkan banget gitu, karena anda itu nggak begitu apa ya, ya cuman sempat kepikiran doang lah apalah, tapi anda bisa bilang seperti itu gitu. Itu kan nyebelin banget gitu. Saya tidak ingin jadi orang yang menyebalkan gitu. Untuk menjadi orang yang tidak menyebalkan ini, ya jangan terperangkap oleh yang namanya hindsight bias gitu. Jadi saya kasih contoh lah. Saya punya cerita nih, saya kepikiran. Dulu saya pernah nginep di rumah teman saya gitu, karena pagi-paginya kita mau pergi ke luar kota gitu. Terus teman saya nggak bisa tidur, padahal pagi-pagi harus bangun. Jadi ya otomatis ya biasa, kalau saya nginep kan pasti ngobrol, banyak ngobrol. Ya udah saya ngobrol aja sama teman saya. Terus di tengah obrolan itu nggak sengaja kita bahas politik. Waduh, politik Amerika lagi. Saya nggak ngerti politik Amerika sama sekali pada saat itu. Dan saat ini pun saya juga bingung itu politik Amerika, saya nggak ngerti gitu. Saya juga nggak begitu ngikuti gitu. Cuman pada waktu itu saya tuh beberapa kali mendengar ulasan-ulasan itu, saya juga lupa ulasannya yang mana gitu, bahwa Donald Trump itu bisa jadi menang loh, peluangnya ada gitu, walaupun pada waktu itu emang Hillary Clinton itu kayak di atas angin gitu. Tapi jadi pada waktu teman saya nyeletuk, Donald Trump nggak mungkin menang, Vel. Ini lagi tiduran gitu, lagi mau tidur gitu. Terus saya tuh nyeletuk, ada loh peluangnya. Ini peluangnya besar loh Donald Trump menang, kemungkinan menang loh. Saya tuh nyeletuk gitu doang gitu. Kalau saya terkena hindsight bias, saya tuh bisa saja datang ke teman saya terus saya jadi orang yang menyebalkan. Apa saya bilang gitu. Bener kan Donald Trump menang kan. Saya bisa aja tuh jadi orang yang menyebalkan seperti itu. Dan itu orang yang menyebalkan terkena hindsight bias. Dan saya tidak mau
menjadi teman atau orang yang menyebalkan seperti itu, terkena efek dari hindsight bias. Cara menanganinya ya bikin opini seperti ini. Opini kita tuh berubah-ubah gitu. Jadi terkadang memang perasaan ketika kita membaca opini kita di masa lalu lewat Twitter atau tweet-tweet lama kita, lewat status Facebook lama kita, itu memang cringe gitu. Tapi itu yang membuat kita jadi tidak begitu, menghindarkan kita menghindarkan kita dari yang namanya overconfidence, sehingga kita menjadi orang yang menyebalkan seperti itu. Ngerti nggak? Ya, ini maaf saya ngelanturnya kebanyakan gitu. Ini baru ngebahas yang namanya hindsight bias, belum story bias gitu. Jadi penting sih kita, saya sih 3 tahun dari 2017 saya udah mulai, tapi 2018 itu baru terdokumentasi dengan baik. Saya nulis di OneNote sih. 2017 saya nulis note itu hilang dan saya nggak tahu kemana, tapi ya udah. 2018, 2019, 2020 sekarang ini bukan catatan harian sih, diary itu alay sih menurut saya, istilah yang agak alay. Jadi saya menghindari istilah tersebut gitu. Jadi mending saya pakai istilah yang lebih keren gitu, jurnal rahasia gitu, jurnal rahasia saya gitu. Hanya saja gimana ya, saya tuh pingin jurnal rahasia saya ini tuh suatu hari itu bisa bermanfaat. Ketika saya meninggal, ini jurnal rahasia saya ini bisa diwariskan ke anak saya atau siapa gitu. Siapa tahu bisa menjadi sebuah pelajaran gitu kan. Tapi ketika saya sudah meninggal aja, kalau saya masih hidup dibaca cringe lah gitu. Ketika saya udah mati aja itu jurnal rahasianya diwariskan ke siapa gitu. Itu mungkin suatu saat, itu saya lagi sudah berpikir lama sih gitu. Ntar kalau ini saya udah tulis 10 tahun gitu, saya tuh butuh suatu wasiat gitu lah. Jadi ini bisa menjadi suatu legacy seorang Marvel Fu sang pelantur untuk memberikan warisan jurnal rahasia ke dunia. Itu bisa dipakai semua orang lah kalau bisa dipakai semua orang. Bisa nggak ada yang namanya hak cipta masa bodoh. Anda boleh pakai semuanya, tapi kan saya nggak tahu kapan saya meninggal gitu. Saya nggak tahu saya meninggalnya kapan gitu. Kayak buku hariannya Suhoki itu kan bagus banget menurut saya. Dan kadang dengan catatan harian tuh ketika kita balik ke masa lalu, kita bisa mengerti, oh ternyata masa lalu saya juga ngomel-ngomel gitu. Jadi ternyata masa lalu itu nggak begitu indah gitu. Jadi kita tidak terjebak dalam romantisme masa lalu gitu. Mungkin kalau foto-foto kita di masa lalu itu menyenangkan semua, ya otomatis kita bisa jadi terjebak oleh romantisme masa lalu gitu. Karena ketika kita melihat foto kan, jadi kalau foto kan kita senyum ya, berarti kan momen-momen yang bagus doang yang dikenang. Jangan mengenang momen-momen yang bagus doang gitu. Itu jeleknya foto sih. Jadi coba foto yang membangkitkan kenangan jelek tentang masa lalu. Lihat aja itu. Jadi kita akan bahagia dengan masa kini. Kita akan lebih bersyukur dan bahagia di masa kini gitu. Coba praktekkan aja gitu. Karena kalau kata salah satu penyanyi favorit saya asal Norwegia, bro, Sigrid. Kalau Anda tahu, Sigrid itu kan punya lagu yang berjudul Stranger kan. Dia kan ada kata-kata gini kan di lagunya. Memories in photo, too easy to rewrite. Jadi ketika kita melihat foto kita di masa lalu tuh kita bisa dengan mudah tuh merewrite
masa lalu gitu, momen-momen gitu. Ya itu saya katakan bahwa ya dengan kita melihat foto kita di masa lalu, momen tersebut tuh kayak dengan mudah kita rewrite gitulah. Jadi saran saya itu tadi dokumentasi. Foto-foto ketika kita di momen yang jelek, dokumentasikanlah gitu. Supaya di masa depan Anda juga tidak terjebak oleh romantisme masa lalu gitu. Jadi itu. Apa kalau lagunya Wolfgang Hindia di lagu secukupnya juga. Tadi kan saya sudah sempat nyanyi di awal kan. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Wah. Jadi malah nyanyi dah. Ini jadi panjang kan, karena ya ngelantur itu emang enak sih. Jadi buat kalian yang ingin ngelantur, jangan takut. Asal difilter loh ya. Menurut saya sih ini aman sih. Jadi ya udah akan saya upload kalau saya lihat video ini aman gitu. Kalau tidak aman ya saya tidak mungkin upload gitu. Dan Anda teman-teman semua yang mungkin agak memiliki kecenderungan apa ya, kecenderungan menjadi SJW mungkin ya. Untuk waduh, ini baterainya agak habis ya. Bentar. Ya. Iya, tadi karena videonya kepanjangan jadi harus diulang, harus direkam lagi. Videonya mati. Aduh. Jadi, buat teman-teman yang memiliki kecenderungan SJW-SJW-an gitu, yang suka menantang pemerintah gitu. Saat ini ada pandemi corona nih. Terserah Anda ini menontonnya di masa kapan gitu. Karena kan saya udah bilang ya ini video saya ini mungkin bisa berguna, siapa tahu bisa berguna untuk generasi mendatang gitu. Waduh. Kan kalau jurnal harian saya, jurnal rahasia saya, jurnal yang saya tulis itu, kan ketika saya meninggal belum tentu bisa diakses orang gitu. Karena saya tidak tahu kapan saya meninggal gitu. Tapi kalau dengan video ini saya upload di YouTube, otomatis Anda bisa mengakses video ini kapanpun gitu. Maksudnya siapa tahu Anda saat ini mungkin Anda generasi, saya tidak tahu generasi kapan gitu. Bisa jadi Anda menonton ini di tahun 2100. Bisa jadi Anda menonton ini di 2200. Bisa jadi Anda menonton ini di tahun 3000. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya berharap saya ini orang dari masa 2000-an awal gitu. Jadi ini direkam di tahun 2020 Oktober 13 tahun 2020. Anda yang menonton ini semoga Anda bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Jadi kembali lagi ya ke hindsight bias, saya sudah ngomongin banyak sekali. Dan ya kita jadi ini juga bisa jadi sekedar apa ya, saya mengais validasi lah, kembali lagi ke istilahnya Hindia gitu, mengais validasi. Jadi mengais validasi aja gitu supaya bahwa ini loh saya tidak terpancing, tidak terkena yang namanya hindsight bias gitu. Ini salah satunya juga gitu. Jadi saya punya jejak digital, dan yang namanya berubah opini, berubah pandangan itu wajar menurut saya. Dan saya tidak mau menjadi orang yang menyebalkan aja gitu. Kayak tadi saya sudah cerita tentang, saya bisa tuh ngomong ke teman saya yang ngomong Donald Trump gak mungkin menang gitu. Bahwa apa udah ku bilang Donald Trump menang kan. Saya bisa
bilang seperti itu, dan saya bisa menjadi orang yang menyebalkan gitu. Tapi saya tuh pernah nge-tweet gini, ketika Gibran Rakabuming Raka, anaknya Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, ada isu maju mencalonkan diri jadi wali kota tuh, saya nge-tweet gini, nggak mungkin, itu cuman pencitraan gitu, cuman nanti juga cuman agar apa ya, cuman agar apa, ntar kalau misal nggak jadi maju, jadi namanya bapaknya kan jadi, wah ini kan anaknya sendiri aja bisa gagal maju gitu. Saya kira tuh seperti itu, tapi ternyata 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, resmi loh, sudah resmi menjadi calon wali kota Solo. Dan otomatis prediksi saya, opini saya itu salah ketika saya tahu. Jadi ketika saya tahu hal itu, saya tidak menghapus tweet saya gitu. Tapi ya udah gitu, biar itu menjadi jejak digital bahwa saya pernah membuat prediksi yang salah gitu. Jadi saya di masa depan tidak sok-sokan gitu. Untuk apa ya? Kan seolah-olah ketika saya nge-tweet seperti itu, ketika saya menulis seperti itu, kan seolah-olah saya itu lebih pinter daripada pengamat politik. Seolah-olah saya tuh udah kayak pengamat politik aja gitu, sok-sokan gitu. Kalau hal itu terjadi, mungkin saya bisa besar kepala. Apa saya bilang? Saya boleh, tapi fair lah, saya bisa besar kepala karena saya prediksinya benar gitu. Dan saya prediksinya tuh secara sadar gitu. Nggak seperti ketika saya nyeletuk doang ketika saya lagi tidur di rumahnya teman saya gitu. Beda, itu sesuatu yang berbeda gitu. Saya berani mempertaruhkan, ya bukan mempertaruhkan sesuatu sih, saya cuma beropini doang. Maksudnya fair lah kalau saya pada saat itu prediksi saya benar gitu, bahwa yang saya tweet pada saat itu bahwa Gibran Rakabuming Raka itu cuman pencitraan doang tuh, maju cuman main-main doang tuh. Ketika ternyata memang seperti itu, ya saya boleh dong berbesar hati, saya udah memberikan opini-opini saya dengan rinci gitu, dengan secara sadar gitu. Berbeda yang cuman kayak ketika saya nginep di rumah teman saya, terus saya cuma nyeletuk doang kayak gitu. Saya tidak bisa ngomong apa, udah aku bilang kan Donald Trump menang kan akhirnya. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi saya kira sih cukup ya apa tentang yang namanya hindsight bias ini, karena ya udah cukup lah kayaknya. Tapi ya mungkin saya ingin tambahkan kayak hal-hal yang terjadi gitu. Jadi foto itu juga penting. Jadi kita bisa ngerti lah di masa lalu kita tuh seperti itu loh kayak gitu. Karena saya juga pernah tuh waktu SMP, ini saya juga cerita hampir sama kayak cerita yang saya ceritain ketika ngeliat anak-anak SD, ada om-om gitu. Jadi saya tuh ceritanya pagi-pagi lagi makan bubur sama ibu saya sama kakak saya gitu sebelum berangkat sekolah gitu. Ini udah kejadian udah lama banget. Om-om yang jualan bubur ini, dia bilang gini, wah dulu tuh waktu zaman kita sekolah ngomong sama bapak saya atau sama ibu saya gitu, saya lupa gitu. Kayaknya juga ada bapak saya juga gitu. Ngomong gini, kita tuh kayaknya dulu waktu sekolah nggak sekecil anak-anak ini ya gitu. Omnya ini juga kena hindsight bias gitu. Karena mungkin zamannya om ini tidak ada foto gitu. Berbeda ketika zaman saya dan teman saya gitu. Saya bisa melihat foto kita waktu SD kecil juga sama kayak anak-anak yang kita lihat seperti itu. Ketika kita lihat om-om yang jual bubur ini, dia bilang, perasaan kita tuh dulu kalau waktu kecil tuh kayak udah dewasa secara mental, secara
tinggi juga, kayaknya lebih tinggi. Saya lihat omnya juga pendek juga gitu. Maksudnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak gede-gede amat. Ya saya sih rasa si om ini terkena yang namanya hindsight bias, itu aja sih. Ya saya agak kesel juga sih. Maksudnya ini nggak kesel juga, tapi ya saya pingin cerita aja ini gitu. Tapi ya itu tadi lah, saya memang kalau bikin konten sangenya dua ini mungkin ngelantur kemana-mana. Tapi ya udahlah, rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun itu sangat penting menurut saya gitu. Tapi ya kalau hal-hal yang secara pribadi saya sih kurang setuju. Saya tuh kadang agak ada perasaan awkward gitu ketika eh tahu nggak sih kalau ke ruang tamu temen gitu, main ke rumah temen gitu, terus ada foto bayi telanjang gitu, foto temen kita ketika masih bayi terus telanjang. Di temen saya itu ada yang foto bayi telanjang bulat gitu, terus dipajang di ruang tamu. Itu kan cringe banget. Satu keluarga tuh, jadi ada 3 anak ya teman saya itu, jadi anaknya cowok semua gitu ya, cowok semua gitu. Foto bayi ya waktu walaupun masih bayi tapi tetap aja cringe gitu, dipajang di ruang tamu gitu. Kan aneh banget gitu kan. Ya itu aja sih. Ya mungkin itu bisa membangkitkan, menghindarkan kita dari hindsight bias gitu. Tapi ya kalau terlalu private gitu enggak lah. Kalau saya sih enggak sih. Karena kalau terlalu private juga bahaya juga di, maksudnya foto-foto kita yang eh, terlalu pribadi itu, kalau saya sih kurang setuju sih untuk sering-sering upload, karena ya ada banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan kadang cringe juga sih kalau dilihat orang. Itu aja sih. Dan balik lagi ke story bias, kok kembali sih. Maaf nih, agak harus ngopi dulu nih. Saya aja belum menerangkan tentang story bias, tadi keasikan dengan yang namanya hindsight bias. Nah, kalau story bias nih beda. Kita nih kalau bercerita seringkali menambahkan bumbu-bumbu tertentu gitu. Kayak misalnya ya mungkin kalau istilah di zaman saat sekarang itu, jadi mungkin kalau Anda dari masa depan, saya nggak tahu, nonton video ini, dengerin video ini, dengerin audio visual ini, saya nggak tahu, mungkin Anda itu tidak mengerti yang namanya istilah generasi micin. Jadi ada istilah namanya generasi micin. Ya itu mungkin saya setuju gitu, mungkin Anda bisa mencari informasi tentang generasi micin gitu. Tapi artinya agak berbeda, tapi benar juga gitu, karena ya mungkin kita semua ini generasi micin gitu. Karena kita tuh sering lebih mementingkan bumbunya daripada substansinya. Ketika ada suatu berita kecelakaan gitu, peristiwa, kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang berkaitan dengan apa gitu. Ya saya sih ada contohnya, misalnya kejadian kecelakaan pesawat lah, yang di apa, yang diangkat media itu prosentase terbesarnya itu adalah drama-dramanya, drama-drama kehidupan. Keluarganya diwawancarai, keluarganya lagi berduka loh, keluarganya tuh lagi berduka, lagi menanti kabar tentang keluarganya, anggota keluarganya yang mungkin hilang, mungkin lagi kecelakaan atau apa. Dengan enaknya para wartawan ini mengkomodifikasi isu tentang drama keluarganya ini, dinaikin gitu ke media gitu dengan headline yang kadang tidak etis gitu. Tapi menurut saya, Anda boleh setuju atau enggak, tapi itu manusiawi. Karena kita tuh punya kecenderungan untuk lebih mementingkan bumbu-bumbunya daripada substansinya. Saya sudah singgung tadi, kita ini semua generasi micin. Kalau bumbunya enak, kita nggak masalah gitu. Entah itu nasi dibumbuin doang, nasi goreng bumbu doang,
tanpa daging, tanpa sayuran. Entah itu Indomie dengan bumbu Indomie yang nikmat kita makan, entah itu kentang dengan bumbu yang nikmat kita makan. Kita lebih mementingkan nikmatnya bumbu daripada substansinya gitu, daripada entah itu daging atau apa, terserah, yang penting bumbunya enak gitu. Kadang kita melupakan yang namanya substansi. Kita lebih mementingkan drama-drama, bumbu-bumbunya, seperti itu. Itulah mengapa kita harus hati-hati dengan yang namanya story bias gitu. Kalau kita lihat kayak game show lah, di game show itu kan ada kan pantomim gitu, menebak kata gitu. Ada orang baris, misalnya 5 orang baris gitu, dikasih suatu kata, terus orang A memperagakan sesuatu gitu ke B. Si A ini dia tahu, dia ini sumber primer, kayak kita ngelihat kejadian gitu, suatu kejadian. Oh, ini orang yang ada di TKP, dia yang melihat kejadian gitu. Orang A ke B, cerita ke B dengan pantomimnya gitu, memperagakan. Ini kita belajar dari suatu game lah, yang biasa diperagakan di game show saya, di game show gitu. Saya nggak tahu ini gamenya namanya apa. Kayaknya sih ya pantomim gitulah, pantonim gitulah. Anda pasti ngerti lah yang saya maksudkan gitu. Um, Terus biasa kan B terus memperagakan suatu yang baru gitu, ke C, terus ke D, terus ke E. Ketika sampai ke E ini kan orang biasanya salah nangkep gitu. Biasa si E ini karena udah jauh dari sumber primer, jadi udah jauh gitu. Jadi sudah ketambahan bumbu-bumbu ya. Jadi setiap orang tuh biasa menambahkan bumbu gitu. Jadi setiap orang biasa memperagakan yang overacting lah, apalah. Jadi substansinya udah berubah gitu ketika sampai di E gitu. Itu sama kayak kita misalnya si A ngomong ke B sesuatu, cerita, terus si B ke C bercerita juga dengan menambahkan bumbu. Setelah sampai ke E lah, kita nggak berbicara sampai Z, sampai ke E aja lah, orang kelima. Itu udah substansinya udah berubah gitu. Karena ya itu tadi. Makanya ketika kita berbicara tentang sejarah itu sangat penting yang namanya sumber primer gitu. Nggak cuman katanya orang gitu. Jadi bahaya kalau kita bercerita sesuatu kemudian menambah-nambahkan, apalagi lewat broadcast nggak jelas gitu, yang sumbernya nggak jelas. Makanya sumber tuh selalu penting. Makanya mending Anda kalau peristiwa sesuatu itu ditulis aja di Twitter gitu. Karena dengan Twitter ya lebih enak sih. Twitter itu tinggal retweet doang gitu. Ketika Anda retweet, Anda tahulah sumbernya itu di mana gitu. Misalnya saya nge-tweet bahwa saya bercerita tentang suatu cerita. Ketika di retweet, ya orang membaca tweet saya gitu, tanpa ditambahkan, kurangi, walaupun ada komentar atau apa. Kalau salah ya saya bisa kasih klarifikasi. Itu lebih enak sih menurut saya, daripada katanya sumbernya nggak jelas gitu. Katanya ini, katanya itu. Jadi lebih baik seperti itu. Kayak seperti inilah video ini. Kalau sampai misalnya video ini tidak benar atau apa, ada yang mengkritisi, ya udah kasih linknya, selesai gitu. Orang bisa menilai apakah video ini melanggar UU ITE atau enggak gitu. Saya rasa sih enggak, tapi enggak tahu. Orang kan punya penilaian yang berbeda-beda gitu. Ini kok kenapa saya ngomongin UU ITE sih? Ya menurut saya sih seperti itulah. Undang-undang tentang yang namanya UU ITE juga kita harus hormati. Kita harus menghormati hukum juga gitu. Bahwa ya itu kan undang-undang ITE ini kan berlaku gitu, dan ada salah satu pasal yang tentang
pencemaran nama baik gitu. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus hormati. Kita sebagai orang Indonesia yang baik gitu. Walaupun saya tinggal di Jerman, kita harus hormati juga gitu. Walaupun saya tidak setuju karena pencemaran nama baik itu pasalnya, pasal yang saya udah baca itu pasal 27 atau 27 ayat 2 kalau nggak salah. Ntar saya kasih inilah, kasih, kalau salah saya kasih koreksi gitu. Ya itu sangat tidak demokratis gitu. Jadi kita harus ketika kita mengupload ini, video ini juga harus memperhatikan sisi itu juga gitu. Selain sisi privacy dan sebagainya gitu. Jangan semua diupload ke internet semua, ke Instagram udah kayak galeri pribadi gitu. Orang saya termasuk stalker orang, saya suka stalk gitu orang-orang yang saya ingin stalk gitu. Stalking lah, hobi salah satu hobi generasi sekarang itu kan stalking kan. Jadi kalau orang yang ngelihat orang yang Instagramnya kayak galeri pribadi kayak gitu ya gampang banget lah. Instagram nggak di private, fotonya ribuan, ratusan, ya udahlah kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Kurang lebih sih hari ini seperti itu. Pokoknya ini saya hanya ingin memberikan gambaran ya, selain ngelantur dan ngopi. Saya tuh cuman pingin memberikan gambaran bahwa jejak digital itu juga apa ya, berguna juga gitu. Tapi ya itu, garis bawahi jangan sampai melanggar hukum. Dan kita bisa tuh mengupload apa aja gitu di internet. Tapi ya yang berkaitan dengan privacy itu hati-hati sih. Jangan sampai data kita digunakan yang tidak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Itu aja sih. Kalau cuma digunakan untuk algoritma suatu perusahaan gitu, itu sih masih nggak masalah gitu. Tapi kalau udah menyangkut data-data pribadi itu hati-hati sih. Makanya kalau yang foto-foto pribadi jangan terlalu sering diupload lah gitu. Dikurangi lah paling enggak gitu. Apalagi kalau yang terlalu private, kayak contohnya foto telanjang itu jangan dikirimin ke siapapun gitu. Foto telanjang, aduh. Kalau foto telanjangnya Anda masih bayi, saya masih bisa maklumi lah gitu. Kayak cerita teman saya ketika saya berkunjung ke ruang tamu teman saya, 3 putra dari keluarga tersebut kan, anaknya 3 kan, dari teman saya tuh yang paling tengah itu, fotonya itu anak cowok semua, dipajang di ruang tamu. Ya walaupun masih bayi tapi cringe sih saya lihatnya. Nggak tahu kalau Anda gimana, tapi kalau saya sih melihat cringe. Apalagi kalau fotonya itu ketika itu, karena fotonya masih bayi ya, masih bisa ada pemakluman. Kalau Anda sedang foto telanjang Anda kirimkan ke pacar Anda atau siapa terus nyebar, aduh, hati-hati sih, hati-hati di internet gitu. Jadi buat Anda generasi yang ke depan, mungkin Anda saat ini masih berusia 6 tahun, 7 tahun, masih anak-anak, hati-hati. Mungkin Anda melihatnya ini kan, saya nggak tahu, ini orang dari masa lalu aja gitu. Kalau Anda saat ini di masa depan, tahun dimana zaman internet sudah maju atau apa, saya nggak tahu, Anda melihat ini, hati-hati aja gitu. Karena ya mungkin Anda pasti udah teredukasi dengan baik sih, tapi ya hati-hati aja gitu. Karena ya jejak digital tuh susah dihapus gitu. Saya sih masih mending, maksudnya saat ini ada kasus kayak saat ini saya hidup di pandemi corona COVID-19 gitu, coronavirus gitu. Di awal-awal pejabat-pejabat Indonesia, salah satunya Menteri Kesehatan Indonesia Dr. Terawan, cenderung meremehkan lah, memberikan, aduh ini baterainya mau habis, jadi saya harus cepat, cenderung meremehkan. Tapi ya udah gitu, maksudnya bentar nih saya sambil cas saja. Cenderung meremehkan,
Jadi em, saya tidak tahu apakah emang statement dia tuh jangan-jangan emang bener gitu, karena kan ini pandemi belum berakhir, siapa tahu yang diomongkan dia bener atau ternyata yang salah itu emang reaksi kita berlebihan atau reaksi netizen berlebihan. Saya nggak tahu dan saya tidak mau mengomentari tersebut gitu. Tapi kalau misal dia salah gitu, ya udah gitu, maksudnya eh dia tidak akan terperangkap oleh yang namanya hindsight bias, sehingga di masa depan ketika dia kembali ke masa lalu, dia akan apa ya, memperoleh pelajaran lah. Jadi dia tidak terlalu eh, dipatahkan oleh hindsight bias apa dan juga story bias gitu. Ketika Menkes ini, Pak Terawan ini, dia kembali ke masa lalu, ya oh ada pelajaran, oh dulu saya salah gitu. Kalau dia salah, ternyata kalau misal dia benar, dia berhak untuk berbesar kepala. Dia bisa berhak kalau misal ternyata virus corona ini tidak begitu berbahaya seperti yang dia bilang, bahwa ini bisa sembuh sendiri dan sebagainya, dan ini nggak perlu dipusingkan, ya dia boleh di masa depan menghina orang-orang yang menghina dia dulu gitu. Kalau misal itu kenyataannya seperti itu, karena kan ini pandemi masih berlangsung gitu. Dan seperti itulah, Anda bisa menilai sendiri lah. Jadi jangan takut dengan yang namanya jejak digital gitu. Terus tentang privacy saya juga ingin menambahkan, ya kalau yang terlalu private kayak tadi foto-foto apalah yang terlalu pribadi, foto bugil dan sebagainya, hati-hati itu. Ada kan beberapa skandal video yang tersebar di internet, bisa jadi politisi, bisa jadi artis, tersebar di internet. Waduh, itu menjadi konsumsi publik yang seharusnya konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik. Waduh, kalau ada seperti itu, ya konsumsi publik kan ya udah gitu, mau gimana gitu. Kadang saya juga kalau ada seperti itu juga penasaran, saya buka gitu, saya lihat gitu, saya tonton sampai akhir, dan saya yakin juga teman-teman semua juga seperti itu gitu. Jadi hati-hatilah pokoknya. Seperti itu sih, saya mau menambahkan apa lagi ya. Jadi oh iya, tentang story bias kayaknya saya harus menambahkan, untuk autobiografi, kadang kita juga kalau mau nulis itu, saya sih belum pernah nulis autobiografi sendiri karena saya juga bukan orang apa gitu ya. Tapi kalau ada referensinya itu kan lebih enak kan, lebih lebih legit lah. Kalau kita nanti di masa depan, siapa tahu saya di masa depan bisa menjadi apa gitu, bisa menjadi orang yang disuruh nulis autobiografi. Saya kan nggak tahu gitu, kita kan nggak tahu masa depan gitu, bisa jadi saya nggak jadi apa-apa, bisa jadi saya jadi orang gitu, orang yang butuh untuk nulis autobiografi. Kalau ada arsip kayak gini kan jadi lebih legit kan gitu. Jadi bikinlah video-video kayak gini atau apa gitu. Kalau video kan kita bisa lihat, oh cara kita berbicara gitu kayak gini gitu. Nggak cuman tulisan doang, itu kan opini doang gitu. Tulisan doang kan agak kurang gitu. Tapi kalau ada audio visual, ada audionya, saya saya bisa mengerti suara saya di masa lalu tuh kayak gini loh. Saya bisa pamerin ke orang juga, mungkin pamerin ke anak saya, cucu saya gitu kalau saya udah tua gitu. Saya bisa tunjukin video ini, dan kalau saya nggak sempat nunjukin, mereka juga bisa akses sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau autobiografi, jadi kalau ini mati lagi. Jadi kalau autobiografi kan autobiografi cut. Jadi kalau autobiografi kan kadang itu kalau kita ketambahan dengan bumbu-bumbu yang tadi saya ceritakan tentang story bias itu, bias cerita ini, itu kalau ditambah-tambahin kita jadi suka nyambung-nyambungin gitu. Dua hal yang sebenarnya tidak begitu nyambung kita ceritakan, jadi seolah-olah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita ini yang sebenarnya
tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi terlihat atau terdengar memiliki kesinambungan gitu. Padahal ya sebenarnya terjadi secara eh, tidak apa tidak nyambung aja gitu, nggak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya gitu. Tapi ya karena bumbu-bumbu dari story bias ini, jadi begitulah kita seorang sering menyambungkan peristiwa-peristiwa yang berbeda gitu. Jadi itu aja dari saya, ini udah kayaknya panjang banget. Saya nggak tahu berapa lama ini, tapi kayaknya lama. Jadi itu aja teman-teman semuanya. Pesan saya ya jangan takut untuk menghadapi yang namanya jejak digital dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tadi saya sudah jelaskan. Em, Kayaknya sih udah cukup lah ya, ini baterai saya sudah habis gila. Itu aja. Saya Marvel Fu Sang Pelantur pamit undur diri. Jangan lupa sange, sarapan ngopi itu aja sih. Bangun tidur, ku terus sange, sarapan ngopi Dadah.